Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita ketemu lagi dalam Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Pagi ini saya ada di ini namanya Kampung Kerbau. Kerbaunya tidak kelihatan, terlalu jauh ya. Di sebuah tempat ya boleh dikatakan kalau di Situbondo bukan di kota ya, tapi masuk di desa. Ada banyak kerbau-kerbau di sini hanya tidak kelihatan. Bicara tentang kerbau, kalau bagi orang-orang yang ada di desa ya, itu merupakan satu kekayaan mungkin ya, harta. Satu kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang desa. Itu biasanya binatang-binatang ternak. Itu mereka katakan suatu harta yang mereka miliki. Sapi kerbau atau apapun juga. Kalau bagi orang yang di kota, bicara tentang harta itu adalah mereka bicara tentang mungkin rumah yang besar, mungkin mobil, perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi sementara orang-orang ini banyak yang menjadikan harta itu satu kebanggaan tersendiri ya. Satu kebanggaan tersendiri kalau orang melihat, wah, dia mempunyai harta yang banyak. Kalau di desa itu sekali lagi saya katakan kalau di desa itu binatang-binatang. Kalau di kota, ya mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Kita baca di dalam Matius 6, ayat yang ke-19 sampai 20. Demikian bunyinya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sini bukan berarti, oh kalau gitu aku nggak usah kerja. Kalau gitu aku nggak usah berusaha. Bukan begitu. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10b, kita nggak usah baca, itu dikatakan, Yesus katakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bicara tentang sesuatu berkat yang limpah. Bahkan kita juga tahu tokoh-tokoh Alkitab, ada yang dikatakan Ishak itu adalah orang yang kaya, diberkati oleh Tuhan. Ayub diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa harta bendanya. Tetapi tadi dinyatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu ngengat. Di bumi itu bisa rusak, bisa hilang. Coba, bisa saja hari-hari ini ada penyakit ya. Penyakit yang menyerang sapi. Kalau sudah kena penyakit itu mati. Mungkin harta kekayaan jadi seseorang itu binatang-binatang. Bisa saja karena penyakit dia mati. Binatang-binatang itu mati, habis. Orang kota mungkin punya rumah yang besar, perusahaan yang besar. Kalau ada musibah, kebakaran dan lain sebagainya, hilang. Apa yang bisa diandalkan dari harta duniawi itu? Kalau toh harta itu masih ada, kemudian orang itu meninggal, dia juga tidak membawa harta apapun di dunia ini. Itu sebab firman Tuhan katakan, jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti tidak bekerja, karena firman Tuhan juga katakan, kalau kamu tidak bekerja, tidak usah makan. Jadi maksudnya begini, kita tetap selama di dunia, kita memang harus bekerja. Tetapi ingat, jangan waktu yang ada kita pakai untuk mengumpulkan harta-harta yang bersifat bisa hilang. Tapi yang terlebih adalah kumpulkanlah harta di sorga. Di dalam Mazmur 22, kita buka di dalam Amsal 22 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Itu juga harta. Nama baik itu suatu harta daripada harta yang berharga daripada kekayaan yang besar. Ya. Kemudian di dalam Amsal 19 ayat yang ke-1 bagian
A saja. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya. Kelakuan yang bersih, sifat yang diinginkan dari orang itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Jadi apa yang dimaksud dengan harta-harta surgawi? Banyak. Tadi dikatakan nama baik. Biar kita, firman Tuhan katakan, miliki hati yang rendah, hati yang sabar. Itu satu harta. Terlebih kita sebagai orang percaya, kita memiliki harta yang terbesar yang jangan sampai hilang dalam hidup kita. Keselamatan jiwa. Itu adalah harta yang terbesar, yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga, hanya melalui penebusan dari Yesus Kristus. Biar harta yang besar, harta yang teristimewa, harta yang termulia, yang kita terus cari dan kita pertahankan sampai langkah kita yang terakhir adalah keselamatan. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu adalah harta yang tidak ternilai, harta yang sangat luar biasa. Jangan sampai itu hilang, karena itu yang harus kita pegang. Dengan keselamatan yang Yesus kita kerjakan dalam hidup kita, kita akan membawa hidup kita untuk menerima hidup yang kekal. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Peliharalah harta yang indah. Dipelihara, jangan sampai hilang, jangan sampai binasa, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Apa? Yesus Kristus yang sudah mengerjakan keselamatan buat hidup kita. Itu adalah harta yang berharga, harta yang indah, harta yang kekal. Biar hari-hari ini pertahankan harta yang istimewa, harta termulia yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita adalah keselamatan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar harta yang terindah, harta yang termulia, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu yang kita terus pegang sampai langkah yang terakhir. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.